khilafiyah atau khilafiyah, perselisihan para ulama yang sudah terjadi setelah wafat Rasulullah SAW sampai akhir zaman, bahwa tidak akan adanya dalam satu waktu orang berhari raya di tahun mana saja sampai akhir zaman. Dan itu ucapan para ulama kita, dan itu terbukti bahwa di mana kapanpun, apakah itu Idul Fitri atau Idul Adha, sepanjang zaman orang tidak akan bisa disatukan dengan satu hari raya. Kalau tidak, adalah suatu kewajiban untuk menyatukan hari raya. Ini satu. Dari mana kita bisa memastikan? Dari permasalahan yang memang syariat tidak ada dalil qat'i yang menjelaskan, sehingga sebagian ulama mengambil pendapat yang mereka lihat pendapat itu lebih kuat dari pendapat yang satu lagi. Permasalahan itu adalah permasalahan masalah hilal, terkhusus masalah Idul Adha. Apakah hari raya kaum muslimin di luar Makkah mengikuti perjalanan haji orang di Makkah, atau mengikuti hilal di daerahnya masing-masing? Di sini terjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa patokan di dalam masalah Idul Adha adalah perjalanan haji orang di Makkah. Setiap kali orang melakukan wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, berarti di semua daerah di saat itulah dilakukan puasa Arafah. Yang itu puasa Arafah. Akan tapi bagi orang yang mengatakan hilal berlaku pada setiap daerah dan mereka dituntut untuk melaksanakan hilal, melaksanakan ibadah sesuai dengan hilal, bukan terpaut dengan perbuatan orang, maka dia tidak peduli lagi apa jemaah haji di Mekah atau lagi ngapain, dia tidak melihat, kan tapi yang dia perhatikan adalah ikaitan hilal. Jika seandainya tanggal 1 Zulhijjah sudah mereka tentukan, maka mereka sudah memastikan tidak bisa mundur dan tidak apa-apa, kecuali tanggal 10 Zulhijjahnya mereka beridul adha, dan tanggal 9 Zulhijjahnya di mereka itu Idul Adha, sekalipun itu menyelisihi perjalanan haji yang ada di Makkah. Makanya tidak bertemu-temu sampai sekarang. Dan ini perselisihan bukan perselisihan ulama sekarang saja, kan, tapi ini perselisihan ulama yang termasuk juga imam yang 4. Imam yang 4. Kalau seandainya Anda tanya kepada saya bagaimana pendapat saya, maka kalau pendapat saya, wallahu ta'ala alam, saya lebih condong kepada pendapat yang pertama. Khusus hari Idul Adha, seyogianya jika seandainya kita dimudahkan di dalam mengetahui sarana prasarana atas kegiatan orang Mekah di sana, maka kita mengikuti di sana. Dan itu tidak mudah dilakukan pada setiap waktu dan zaman. Zaman dahulu manalah tahu orang Indonesia pada zaman Ibnu Battutah, karena belum ada lagi telegraf, belum ada lagi handphone, belum ada lagi SMS dan semacamnya. Tentu mereka akan berpatokan dengan hilal, tidak dengan kegiatan. Bahkan jauh sebelum mereka, para sahabat Rasulullah SAW pun, pada hadis Aisyah radhiyallahu anha terjadi begitu. Hadis Aisyah, ya ummul mukminin, saya takut saya berpuasa pada 9 Zulhijjah, yang mana 9 Zulhijjah itu orang kiranya sudah hari raya di sana di Mekah. Pertanyaan sahabat terhadap permasalahan ini kepada Aisyah, baru-baru meninggal Rasulullah SAW, sudah mereka perselisihkan. Kan tapi kita katakan, jika seandainya bisa, maka kita berpuasa bersama mereka. Timbul lagi permasalahan berhari raya.
Kita tahu bahwasanya kalau seandainya saya berpendapat bahwa jemaah haji, semua kegiatan jemaah haji jatuhnya hilal di sana akan berpengaruh dengan puasa dan Idul Adha kita di sini. Timbul lagi masalah puasa selesai karena tinggal Anda bersahur kemudian berbuka tergelam matahari, selesai. Timbul lagi permasalahan, dan ini kata kutip masih tetap perselisihan para ulama, garis bawahnya perselisihan para ulama. Timbul lagi permasalahan Idul Adha. Maunya kita semua kaum muslimin di Indonesia ini berhari raya sebagaimana yang berhari raya jemaah haji di sana. Kan tapi timbul lagi hadis lain yang juga saling tarik menarik, apakah kita berhari raya bersama kaum muslimin atau berhari raya sendirian. Bayangkan kalau seandainya pendapat ini saya sendiri aja menganut di Pekanbaru ini, mungkinkah bagi saya untuk datang ke lapangan sendirian, untuk bertakbir sendirian, sudah itu berkhutbah sendirian, sudah itu menyembelih sendirian? Mungkin saya ke rumah sakit setelah itu ditendang oleh sapi, ya kan? Ditendang oleh sapi kan? Masa saya menyembelih sendirian? Gila kata orang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang masalah hari raya ini, walaupun diharuskan untuk bersatu, maksudnya bersama negara-negara lain, kan tapi jelas kebersamaan juga dibutuhkan di daerah tersebut. Maka Nabi mengatakan, saumukum yauma tasumun, wa fitrukum yauma tuftirun, wa adhakum yauma tudhun. Puasa kalian ketika semua kalian berpuasa, hari raya Idul Fitri kalian ketika semua kalian berhari raya Idul Fitri, dan Idul Adha kalian ketika semua kalian beridul Adha. Seorang faqih, dia akan berpikir mana yang lebih kuat tarikannya, sama dengan besi berani dia. Apakah harus mengikuti jemaah haji di sana dan kita berhari raya walaupun sendirian, atau kita mengikuti dalil? Itu dalil juga nih kan, hadis, dan kita berhari raya bersama kaum muslimin yang lainnya. Terjadi tarik menarik, dan tersanalah kita mengatakan terpaksa kita mengikuti kaum muslimin, bukan karena apa-apa, akan tapi karena sunnah Rasulullah dan karena hukum Rasulullah. Dan hukum Rasulullah harus kita katakan sami'na wa ata'na ghufranaka, minta ampun ya Allah kalau seandainya kami salah, kalau seandainya kami lalai, maunya kami bersama sana, kan tapi ini tidak bisa, sunnahmu menyuruh kami begini. Itu gunanya sami'na wa ata'na ghufranaka. Ya, itu yang bisa kita jawab. Wallahu ta'ala alam, karena waktu juga sudah terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.